kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan dalam doa dan puasa. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, di dalam nama Yesus kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa lewat kebenaran firman-Mu kami diberkati, kami diubahkan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan, dan kami boleh hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Urapan-Mu ada di atas hamba-Mu, dan urapan Tuhan ada di atas kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita masih ada pada tema umum, yaitu temukanlah kuasa di dalam doamu, yang terdapat di dalam surat Yakobus pasal yang kelima ayatnya yang ke-16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji akan nama Tuhan. Mari kita akan terus lanjut dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya akan berikan sebuah topik yang sederhana bagi kita, adalah hidup bijaksana di akhir zaman. Nah, tanda-tanda zaman sudah membuktikan kepada kita bahwa kita benar-benar sudah hidup di akhir zaman. Saat ini di mana kita berada, dan kita melihat bahwa begitu banyak kejahatan, begitu banyak dosa, ya, masa yang luar biasa di mana dosa bertambah-tambah, di mana iblis bekerja dengan luar biasa, membunuh, menghancurkan, membinasakan setiap umat Tuhan pada akhir-akhir ini. Nah, firman Allah berkata di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Dan memang benar, pada saat ini kita berada pada zaman yang sangat-sangat mengerikan bagi kita, di mana saat ini ada begitu banyak kejahatan, rumah-rumah tangga hancur, ya. Minuman-minuman terjadi di mana-mana. Kota kita, di mana kita ada, kita bisa melihat bahwa banyak hal sedang terjadi. Apakah kita memiliki beban? Ya. Apakah kita memiliki pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita untuk melihat bangsa kita, untuk melihat negeri kita, untuk melihat kota kita, untuk melihat lingkungan di mana kita berada? Nah, dengan apakah kita bisa mempertahankan kehidupan kita di tengah-tengah zaman akhir ini? Yang pertama, hidup kita perlu jalani dengan bijaksana. Hidup ini kita perlu jalani dengan bijaksana. Nah, kita akan melihat beberapa hal di sini. Hal yang pertama di sini kita akan belajar bersama, yaitu bangunlah hidupmu di atas dasar firman Allah, yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-27. Bunyi firman Tuhan. Perikopnya di sini dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ia mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu banjir melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Ada dua hal untuk kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam ayat ini. Ya, orang yang membangun rumah di atas batu, dasarnya batu, dan yang kedua yang membangun di atas pasir. Nah, kita melihat bahwa hal yang pertama dasar yang kokoh dan
kuat. Yesus berkata di sini, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, ya, bukan mendengar saja, tetapi melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Firman Allah juga berkata di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22, bahwa jangan kita hanya menjadi pendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Di sini penekanan Tuhan Yesus di sini bahwa setiap orang yang mendengar dan melakukannya, ya, bukan saja mendengar tetapi melakukannya, ya, ia adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Jikalau kita tidak melakukan firman Tuhan, ya, berarti kita bukan orang bijaksana. Tetapi Alkitab berkata di sini bahwa kita adalah dikategorikan orang bodoh. Nah, hal yang pertama di sini perlu kita lihat di sini bahwa setiap orang yang mendengar firman dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, ia disamakan dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas dasar yang kuat, yaitu batu karang. Ya, batu karang itu siapa? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Orang yang membangun kehidupannya di atas firman Allah, ya, berarti apapun pencobaan datang, apapun tantangan datang, ya, dia tetap kuat bersama dengan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa dasarnya kuat karena dibangun di atas dasar batu. Ya, ketika datang pengujian datang, ya, firman Allah baru saja katakan di sini bahwa ketika hujan, ya, hujan turun dan banjir, bahkan angin puting beliung apapun, rumah itu tetap kokoh karena didirikan di atas batu. Dasarnya kuat, kokoh. Ya. Nah, demikian kehidupan kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, maka kehidupan kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat, oleh keduniawian, hal-hal keduniawian yang datang dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena iman kita kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Walaupun kita menghadapi tekanan-tekanan yang berat dalam kehidupan kita, walaupun kita mengalami masalah-masalah yang berat dalam kehidupan kita, walaupun kadang doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan jelas bahwa dia tidak pernah meragukan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Ini menjadi satu fondasi iman bagi kita, bahwa kita hidup di tengah-tengah angkatan yang jahat ini. Kita harus menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana berarti orang yang mencapai hati Tuhan. Orang yang bijaksana berarti dia paham, dia menimbang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak takut. Dia menghadapi kondisi apapun, angin puting beliung apapun, dia tidak takut. Kenapa? Karena di dalam dia ada firman Allah. Karena di dalam dia ada Roh Kudus. Karena di dalam dia ada kekuatan Allah untuk memampukan dia untuk menjalani hidup ini ke depan. Sebabnya sangat penting kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bukan kita mendengar saja, tetapi kita harus melakukannya dalam kehidupan kita. Hal yang berikut, hal yang kedua. Ya. Yesus mengingatkan kita, ya, di dalam ayatnya yang ke-26. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Hal yang kedua, Yesus mengingatkan kita bahwa apabila kita mendengar firman Tuhan dan kalau kita tidak melakukannya dalam kehidupan kita, maka kita seperti orang bodoh. Orang bodoh. Karena Yesus berkata di sini
bahwa jika kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kita menjadi orang yang bodoh. Walaupun kita bergereja, walaupun kita adalah orang Kristen, tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita dikatakan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika turun hujan dan banjir, maka rumah itu roboh dan hebatlah kerusakan. Artinya, ketika badai, gelombang, tantangan datang dalam kehidupannya, dia tidak mampu. Kenapa? Karena dia tidak melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan. Dia gampang dibawa oleh penyesatan-penyesatan. Dia gampang untuk menyangkal imannya bersama dengan Tuhan. Dia gampang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena dasarnya dia tidak melakukan firman Allah. Ya, dan pada akhirnya dia dibawa untuk terhilang jauh. Ya, pada akhirnya kalau dia tidak berbalik dari jalan-jalan yang salah, maka penghukuman kekal sementara menantikan dia. Sebab itu saya mau katakan bagi kita saat ini bahwa kita bukan dikategorikan orang yang bodoh, ya. Siapapun kita, jangan kita mendengar firman Tuhan dan jangan kita tidak melakukannya. Kalau kita tidak melakukan firman Allah dalam kehidupan kita, gelombang dunia ini menerpa kita, ya, kita tidak kuat, tetapi kita diseret oleh gelombang akhir zaman ini. Ya, berhati-hatilah dalam kehidupan kita untuk memilih, ya, tujuan kita ke depan. Karena pilihan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat banyak hal yang sedang terjadi, yang melanda dunia ini. Bukan saja melanda kota kita, negara kita, tetapi seluruh dunia. Ya, bagaimana sikap kita untuk menghadapi keadaan zaman akhir ini? Satu hal, kita hanya perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu firman Allah dalam kehidupan kita. Kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu untuk menjalani hidup ini. Terkadang penekanan-penekanan membuat kita harus tumpah air mata. Tekanan masalah-masalah yang berat menekan kita, kita harus menumpahkan air mata kita. Tetapi ingat, air mata kita Tuhan tampung di kirbatnya. Dan saya percaya jikalau kita memiliki beban, tujuan hidup dalam kehidupan kita, hidup ini adalah suatu perjuangan. Hidup ini bukan anak gampangan, tidak. Hidup ini bukan sesuatu yang main-main, tetapi hidup ini adalah sesuatu yang serius. Sebabnya, mari kita buat pilihan dalam kehidupan kita dengan pasti. Nah, firman Allah mengatakan di sini bahwa setiap orang, setiap pribadi, ya, tidak ingin untuk menjadi orang yang bodoh dan bebal. Saya percaya, siapa yang ingin bodoh dan menjadi bebal? Tetapi firman Allah jelas bagi kita bahwa jikalau kita tidak taat untuk melakukan firman Allah, kita hanya menjadi orang yang mendengar saja dan tidak melakukannya. Yang jelas kita menjadi bodoh dan bebal. Tetapi saat ini saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa janganlah kita memilih untuk menjadi orang bebal, orang bodoh. Tetapi mari kita memilih yang bijaksana. Ketika kita hidup bijaksana, firman Allah berkata seperti ini, bahwa orang yang bijaksana, dia mengenal pribadinya di hadapan Tuhan. Dia mengenal jati dirinya di hadapan Tuhan. Dia tidak menjadi orang yang sombong dan angkuh, tetapi dia menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dia bisa melihat kelemahan-kelemahannya dalam pribadinya. Dia melihat kekurangan-kekurangan dalam pribadinya. Itulah orang yang berhikmat, orang yang paham, orang yang menimbang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya renungan firman Tuhan hari ini akan memberkati kita. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya adalah orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana berarti orang-orang yang berakal budi. Walaupun kita tinggal di angkatan yang jahat, angkatan yang tidak menunjang iman kita, tetapi satu hal, ketika kita melakukan firman Allah dalam kehidupan kita, maka kita adalah orang-orang yang bijaksana.
orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya, jangan pernah meragukan kuasa Allah dalam kehidupanmu. Pasti Allah akan melakukan yang terbaik. Ini adalah janji Tuhan. Tuhan bukan menjadikan kita ekor, tetapi Tuhan akan menjadikan kita kepala. Dan ketika kita melakukan firman Allah berkata seperti ini, bahwa Ia akan memerintahkan berkat itu di atas rumah tangga kita, di atas usaha, di atas pekerjaan kita, di atas masa depan anak-anak kita. Jangan pernah meragukan Tuhan dalam kehidupanmu. Tetapi ketika engkau melakukan firman Allah, maka masa depanmu akan diberkati oleh Tuhan. Mungkin saat ini doa-doamu belum dijawab. Percayalah, ketika engkau melakukan firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengulur waktu untuk menolong saudara. Mungkin hari ini engkau merasa bahwa engkau mungkin bukan naik tapi engkau turun. Tetapi percayalah, waktu Tuhan akan terjadi dalam kehidupan. Dan saya percaya bahwa ketika kita melakukan firman Allah membuat keberuntungan dan keberhasilan dalam setiap pribadi kita. Saya percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, bagi Tuhan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bagi kita. Tetapi Dia minta di sini bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Mari, biarlah kita minta hikmat Tuhan di atas kehidupan kita. Kita ada pada zaman akhir ini, zaman yang tidak menentu bagi kita. Tetapi orang yang berjalan dalam rel firman Allah, dia tidak pernah gagal dalam kehidupannya. Ya, mungkin terkadang kita gagal, tetapi Allah tidak pernah gagal untuk menolong saya dan saudara. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan hari ini akan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami ada di hadapan hadirat-Mu. Engkau melihat setiap umat-Mu yang ada dalam masalah, yang ada dalam tantangan hidup. Kami percaya bahwa firman-Mu yang logos berubah menjadi rema sudah memberkati setiap pribadi kami saat ini. Doa hamba biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat-Mu bagi setiap pribadi kami Tuhan, yang saat ini sementara nonton tayangan ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Allah bagi kami, sehingga dalam pilihan-pilihan kami ke depan, kami memilih yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menimbang dan memutuskan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Orang yang melakukan firman-Mu, orang-orang itu akan diberkati oleh Engkau Tuhan. Mungkin saat ini yang sakit, Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan mereka. Yang lemah, Tuhan kuatkan mereka Bapa. Yang punya masalah, Tuhan Engkau adalah jalan keluar bagi mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pelepasan itu terjadi bagi setiap pribadi, dan biarlah kesuksesan dan keberhasilan terjadi dalam setiap pribadi bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, maka kasih karunia Allah yang Kau akan limpahi dalam setiap pribadi kami, sehingga kami akan menerima berkat Tuhan. Kami akan diberkati, kami akan dibuat berhasil dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman Allah hari ini akan memberkati setiap pribadi kami. Biarlah kami membangun hidup kami dengan bijaksana kepada Engkau. Dan kami percaya kami tidak dapat diombang-ambingkan oleh situasi kondisi apapun, tetapi kami kuat bersama dengan Tuhan. Kami akan melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami sudah diberkati saat ini, dan kami sudah menerima berkat Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya semua kita sudah diberkati oleh Tuhan. Shalom.